Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Irfani. NIM saya 2020266065. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang bisnis plan dari mata kuliah Edupreneur. Mohon disimak. Teman-teman sekalian, bisa dilihat profil saya. Namanya adalah Ilham Irfani. Nama usaha saya Bisa Carang, alamat usaha Jalan Pelangi, Hagu Selatan, Loksmawe, nomor 67 berseberangan dengan SMKN 2 Loksmawe. Nomor telepon 0822 5584 4591. Kita lanjutnya. Slide kedua yaitu branding usaha ataupun logo. Logonya di sini bisa kalian lihat. Bisa Carang, semangat untuk bisa membaca dengan cepat dan hebat. Ini alasan saya. Alasan saya mendirikan lembaga ini karena di sekitaran tempat saya masih belum ada yang namanya bimbel ataupun masih kurangnya bimbel. Dan juga saya lihat peserta didik masih banyak yang kurang dalam pembelajaran, dan juga para orang tuanya juga sibuk mengurus pekerjaan masing-masing. Yang slide ketiga adalah penjelasan usaha, latar belakang usaha. Dalam mimbar kursus ini yaitu Bisa Carang mengajarkan cara cepat membaca, menulis, dan juga menghitung. Dengan adanya ketiga hal yang perlu dilatih ini, peserta didik bakalan lancar dan cepat dalam membaca, menulis, dan menghitung. Dan juga peserta didik dapat dengan mudah untuk memahami soal-soal yang diberikan di sekolahnya tentang soal-soal menghitung yang berupa soal hot, karena mereka telah mendapatkan triks untuk menjawab dengan mudah soal tersebut. Keunggulan dari bimbel saya yaitu yang terutamanya adalah harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, tempatnya nyaman karena di dalam ruangan terdapat AC dan kursi yang empuk. Dan yang ketiga, akan ada studi tour setiap semesternya jika sudah siap ataupun selesai mengikuti ujian. Slide keempat yaitu alur usaha, penjelasan proses produksi ataupun distribusi jasa dari awal sampai ke akhir. Awalnya saya memproduksikan kepada teman-teman saya yang menjadi guru di sekolah, dan hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk memberikan brosur Respirfied privat ini berupa online maupun offline, dan juga menempelkan berupa sablon di daerah perkotaan yang ramai akan pengusaha-pengusaha serta pekerja seperti PNS dan lain sebagainya. Pemasaran target saya terutama adalah anak-anak TK dan SD yang masih kurang dalam membaca dan juga menulis dan juga menghitung. Aktivitas lain terkait usaha, mungkin agar siswa tidak cepat bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan, saya akan jeda sekitaran 15 menit untuk melakukan briefing ataupun permainan agar si siswa ini bisa menjadi fresh terhadap pelajaran yang kita ikuti. Slide kelima yaitu rincian keuangan usaha. Penjelasan tentang kebutuhan modal. Menurut saya diharapkan menampilkan rincian per item dan kebutuhan operasional per bulan modal dikeluarkan per bulan. Yang terutama itu menurut saya yaitu biaya listrik sekitaran 200.000. Yang kedua, biaya buku. Setiap bulannya ada pemasukan buku-buku untuk contohnya membaca, menghitung dengan cepat, itu sekitaran 300.000. Dan yang terakhir yaitu biaya alat untuk berhitung. Karena di sini saya mengajarkan tentang berhitung, maka saya harus mempersiapkan alat-alat yang baru dan mudah dipahami siswa, itu kena biaya sekitaran 300.000 per bulan. Yang slide ke-6 ada SWOT analis. Yang pertama yaitu strength ataupun kekuatan, dikatakan dengan lain. Di sini contohnya di sini saya mengambil lokasi di Loksmawe, tepatnya karena banyaknya orang tua daripada siswa yang bekerja sehingga tidak dapat mengajari anaknya. Makanya saya mengambil di Loksmawe karena ini kota yang pesat dengan ramainya orang. Yang kedua yaitu weakness ataupun kelemahan. Kelemahan menurut saya yaitu kurangnya reputasi dikarenakan bisnis yang saya lakukan belum begitu stabil. Yang ketiga ada opportunity ataupun peluang. Target pasar yang saya utamakan adalah para siswa yang umurnya dari 6 tahun sampai 12 tahun.
karena di sini saya menjelaskan tentang membaca, menghitung. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Bisa dikatakan yang lain, banyaknya les privat yang dibuka di Loksmoe membuat sedikit susah untuk menambah peserta lebih banyak lagi. Itu ancaman bagi saya. Yang slide ke-7, komentar, harapan, dan saran. Komentar saya, semoga kedepannya MK Edupreneur ini menjadi MK pilihan utama, dikarenakan dengan adanya pelajaran Edupreneur dapat membuat pengangguran bisa membuka lapangan kerjanya sendiri mulai dari biaya yang pas-pasan dan bisa bangkit lebih pesat dan kesat untuk kedepannya. Harapan saya, setelah kita mempelajari pelajaran Edupreneur ini, kita berani untuk mengambil resiko dengan membuka lapangan kerja sendiri. Jangan takut rugi, karena di balik kerugian pasti ada pendapatan yang lebih tinggi. Saran dari saya, jika bisnis ini berkembang pesat, maka jangan pernah sombong untuk membagikan ilmu terhadap orang lain. Dan juga harus bisa menambahkan lapangan kerja yang banyak, agar angka pengangguran bisa dikurangi, tepatnya di Aceh ini. Mungkin sekian presentasi dari hasil bisnis plan saya. Jika memang masih banyak kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.